Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dita Anggraini, ibu dengan 2 orang anak balita. Halo bunda, halo mams, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya dan anak-anak saya lagi bermain di mini playhouse yang letaknya di Long Ikis, Kalimantan Timur. Nah, ini anak-anak saya lagi bermain ya bun, mereka sangat senang sekali. Oke bunda-bunda, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membagikan 5 tips cara agar kita tidak stres dalam mengasuh 2 anak balita. Disimak ya bun. Tips yang pertama yaitu setiap anak itu adalah unik. Maksudnya adalah setiap anak itu mempunyai karakter dan ciri khasnya masing-masing. Walaupun dia saudara kandung, kakak beradik, tetapi kita harus menyadari bahwa mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh membanding-bandingkan, apalagi menjelek-jelekkan kekurangan anak kita. Terlebih lagi, kita menceritakan kejelekan anak kita di depan orang lain, itu tidak boleh ya bun. Tips yang kedua, mengidentifikasi penyebab stres. Ya, kita harus mencari tahu dulu apa sih yang membuat kita stres. Misalnya kita lagi capek nih sama pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Terus anak kita ini lagi rewel, lagi tantrum. Ya mungkin saran dari saya ya bun, kita memprioritaskan anak kita dahulu. Ya masalah pekerjaan rumah mungkin nanti bisa kita lanjut ketika anak-anak sudah tenang, sudah tidur. Dan kalau bisa sih mamanya ikut istirahat dulu ya bun sebentar. Nanti kalau sudah tidur sebentar, insya Allah energi kita akan semangat lagi bun. Saya pribadi, penyebab stres yang saya alami itu ketika anak lagi GTM. Apa sih GTM itu? Ya GTM itu istilah yang diberikan ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial. Maksudnya adalah gerakan tutup mulut. Ketika anak gak mau makan, mogok makan, ya pasti rasanya greget ya bun, stres. Tapi ya mau gimana lagi, kalau anak gak mau makan kita paksa makan, yang ada dia trauma. Jadi ya udah disabarin aja, kita kasih cemilan yang dia suka aja, atau susu tinggi kalsium. Dan kalau bisa kita buatkan cemilan yang tinggi kalori agar anak mau makan. Inti dari tips yang kedua ini adalah kita harus mengetahui penyebab kita stres. Ya, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, harus kita tangani, selesaikan ya bun, agar kita bisa menjadi ibu yang bahagia dalam mengasuh anak-anak kita. Semangat bun. Tips yang ketiga, ingat ya bun, bunda tidak sendirian. Di luar sana banyak kok bunda-bunda yang mempunyai anak usianya jarak dekat. Nah, kita kadang sebagai orang tua terlalu berekspektasi tinggi terhadap anak kita. Misalnya, anak kita harus gemuk, anak kita harus pintar, anak kita harus ini dan itu, anak kita harus bla bla bla. Ya mungkin saran dari saya, kita turunkan ekspektasi itu bun. Ya jujur saya juga awalnya berekspektasi kayak gitu, tapi pada kenyataannya ya kita sendiri yang sakit bun. Intinya anak-anak itu butuh ibu yang bahagia. Kita sebagai orang tua juga wajib bahagia dalam mengasuh anak. Ingat ya bun, anak tidak minta dilahirkan, tetapi kitalah yang sebagai orang tua yang ingin mempunyai anak. Saya juga pribadi masih banyak belajar kok bun, bagaimana sih jadi orang tua yang baik, orang tua yang bahagia untuk anak-anak kita. Selanjutnya, tips yang keempat, bunda bisa meluangkan waktu untuk me time. Seperti di video saya yang sebelumnya ya bun, selalu saya bilang, seorang ibu tuh butuh waktu me time. Kalau saya pribadi ya bun, terkadang anak saya titipkan kepada suami, kepada
orang tua saya atau saya titipkan ke mertua saya. Kadang saya ya jalan-jalan bun untuk sekedar melihat pemandangan, jalan-jalan bermotor. Ya, kadang jalan-jalan itu ada tujuannya juga sih bun, seperti membeli pampers, membeli susu, membeli makanan untuk anak-anak, atau membeli keperluan rumah tangga. Jadi kan ya lumayan ya bun, kita jalan-jalan pakai motor, melihat pemandangan. Ya lumayan banget lah, bisa menyegarkan otak kita, refreshing gitulah bun istilahnya bun ya. Dan tidak bisa dipungkiri ya bun, pekerjaan ibu rumah tangga yang dengan rutinitas itu-itu saja mungkin ya kita terkadang merasa jenuh, bosan. Jadi saran saya ya, me time itu sangat diperlukan bagi kita seorang ibu rumah tangga. Kenapa? Agar kita lebih bersemangat bun, mengasuh anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga. Pokoknya semuanya ya bun, semangat bun. Dan tips yang kelima, tips yang terakhir adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri ya bun. Kita harus sadar dengan kodrat kita sebagai ibu-ibu, ya dari awal hamil, melahirkan, menyusui, sampai mengurus anak. Kita harus bisa menyadari kodrat peran kita sebagai ibu, sebagai istri, dan kita bisa menerima anak kita, buah hati kita. Kita harus menyadari mereka adalah anugerah, rezeki dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Yang tugas kita adalah merawat, menjaga, mengasuh, mendidik mereka sampai mereka dewasa. Dan yang terakhir, saya doakan untuk diri saya sendiri sebagai seorang ibu, dan untuk ibu-ibu di luaran sana, agar kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, diperkuat imannya kepada Allah, dan selalu semangat dalam mengurus anak, membesarkan anak, mendidik anak. Ya bun, itu mungkin dari saya tips 5 cara agar terhindar dari stres saat mengurus anak. Demikian bun video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiri kata, apabila ada kata yang salah saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda.